Good morning everyone. Selamat pagi kelas RE and welcome back to our English season today. And host life and sehat-sehat semua kan? Sehat, Sehat, Sir. Pak. Oke, great answer. Kalau saya lihat dari galeri view dan monitor saya ya, muka kalian pagi ini cerah banget ya. Semuanya Gede. udah siap kan untuk belajar? Udah, Sir. Siap, sir. Ready, Sir. sir. Oke. So, before we dive into our material, sebaiknya kita lebih baik berdoa dulu ya, biar singkat kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Suha, selaku ketua kelas, tolong unmute mikrofonnya sebentar dan pimpin doanya ya. Yes, Sir. Attention, friends. Let's pray together. Berdoa dimulai. Selesai. Thank you, Sir. Oke, thank you so much Suha. And now, before we open our slide, let me check the attendance list first. Saya absen dulu ya. Yang namanya dipanggil, silahkan langsung unmute dan bilang present atau diketik chat box kalau misalnya ada mic-nya lagi bermasalah. First, Suha. Present, Sir. Oke. Kaisa. Present. Oke. Next, Desi. Present, sir. Oke. And next, Rahma. Present, sir. Oke. And last, Mentira. Present, sir. Oke, mantap sekali ya. Semuanya hadir dan sudah join di room ini. Berarti nihil ya, masuk semua hari ini. Give a round to applause for ourselves via the reaction button. Dan coba klik tepuk-tepuk tangannya biar rame ya. Oke. Now guys, coba perhatikan slide pertama di depan kalian ini ya. Di sana ada ilustrasi dua siswa berseragam rapi dan pertanyaan besar, introduction myself. Coba bayangkan deh, ini adalah hari pertama kalian masuk SMA. Kalian baru masuk ke virtual room yang baru, lalu melihat teman yang sama sekali belum pernah kalian kenal. And what is the very first thing you will say to them? And apa sih hal pertama yang bakal kalian ucapkan? Yuk, langsung unmute aja ya. Coba kalian jawab secara langsung atau tembak aja ya. Gimana, Kaisa? Menurut kamu apa sih yang bakal diucapin pertama-tama kalau misalnya baru masuk pertama kelas? Hello, my name is Kaisha. Nice to meet you. Keren banget ya Kaisa. And itu tepat banget ya. Sekarang pertama kita say hello dulu sebagai sapaan, baru setelah itu kita kasih tahu nama kita, itu sangat very exactly ya. Dan proses inilah yang kita sebut dengan self introduction atau introduction myself. Next slide. And next slide is about learning objectives. Nah, kelas, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat apa aja sih target kita hari ini di slide kedua ini. Ada learning objectives. Kita punya 4 target utama yang ditulis dalam bahasa Inggris. Pertama, ada identify the main idea of a self-introduction text, yang dimana kalian harus bisa menemukan ide pokoknya. And kedua, ada find specific information accurately, atau nemuin info detail yang ada di teks. Dan yang ketiga, understand new vocabulary based on the text, artinya paham arti kata baru lewat kalimatnya. Dan yang terakhir atau keempat, saya mau kalian semua participate actively atau aktif berdiskusi di kolom chat maupun lewat mikrofon. Jadi mari kita capai target ini bareng-bareng ya. Next slide. Nah, sekarang kita pindah ke slide 3 ya. Let's get start. Coba kalian perhatikan gambar dua anak SMA yang lagi ngobrol di lorong sekolah yang ada di dekat loker itu. I have a quick question for you guys. Coba langsung ketik jawabannya kalian di kolom chat box sekarang. Have you introduced yourself in English? Atau pernah nggak kenalan pakai bahasa Inggris? Dan kalau pernah, informasi apa sih yang biasanya kalian ceritain tentang diri kalian? Nah, kalian bisa coba langsung ya, tulis aja langsung di chat kolom boxnya. Langsung tembak aja ya nggak apa-apa.
Oke, sudah ya. Makasih semuanya. And dapat dilihat ya, ramai banget ya ternyata di kolom chatnya. Di sini Mentira nulis bahwasannya harus ada nama, umur, terus makanan favorit juga bisa, hobi, dan lainnya. Itu tepat sekali ya Mentira. Dalam perkenalan itu sebenarnya bebas aja sebenarnya untuk mention apapun. Yang penting itu bersangkutan dengan kita. Terus guys saya juga nge-mention nama dan asal sekolah. Itu juga tepat ya kalau misalnya ingin menambahkan informasi itu ke dalam introduction. Dan soalnya juga tepat menambahkan nama dan tempat tinggal biasanya. Itu adalah sesuatu yang paling umum dalam hal introduction. Oke, langsung next slide tentang while reading. Oke, sekarang tolong perhatikan kotak reading tips di sebelah kanan layar kalian ya. Pertama, read the title first, terus baca dulu judulnya. Kedua, underline important information, garis bawahi info-info pentingnya. Dan ketiga, don't translate every word, jangan diartikan kata per kata secara kaku, fokus saja ke maknanya. Sekarang saya akan berikan contoh membaca paragraf dengan intonasi yang benar. Perhatikan ya. Terus pertama, paragraf first paragraph. Hello, my name is Rina Putri. I'm 16 years old and I live in Bogor with my parents and my younger brother. And I'm a student at Pakuan Senior High School. Nah, di paragraf satu ini, Rina memberikan basic information atau identitas dasar. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. I live in Bogor with my parents and my younger brother. Kalimat ini sering menjebak di soal ujian loh. Kalau ada pertanyaan, how many brothers does Rina have? Jawabannya berapa? Nah, biasanya orang-orang jawabannya adalah one brother karena di sana tertulis my younger brother yang artinya satu adik laki-laki. Sekarang saya minta perwakilan siswa buat membaca paragraf kedua. Siapa yang mau coba? Jangan malu-malu ya. Kita semua belajar di sini. Mintira, apakah pengen mencoba? Ya, boleh, Pak. Ya. Okay. My favorite subject are English and biology because I enjoy learning new things. And in my free time, I like reading novels, listening to music, and riding my bicycle. My dream is to become a doctor and help many people. That's all, Pak. Oke, thank you so much Mentira. I think it's excellent reading. Pelafalan kamu sudah bagus banget. Nah, buat yang lain, di paragraf kedua ini, materinya bergeser ke preference or future goals, atau kesukaan dan cita-cita. Rina di sini menyebutkan subjek favoritnya yaitu English dan biologi karena dia suka belajar dan hal baru. Dia juga menjabarkan tiga hobinya, saat free time atau waktu luangnya, serta cita-citanya atau dream yang ingin menjadi seorang dokter untuk membantu banyak orang. Terakhir, kita baca paragraf ketiga bersama-sama. Saya akan bacakan ya. Pertama, I'm a friendly and hardworking person. I like making new friends and working in a team. I believe that learning English will help me communicate with people from different countries. Thank you for reading about me. Di bagian akhir ini, materi fokus pada personality traits atau karakter sifat Rina. Dia mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang friendly atau ramah, dan hardworking atau rajin atau pekerja keras. Rina juga memberikan alasan yang sangat kuat kenapa dia menganggap belajar bahasa Inggris itu penting, yaitu untuk bisa komunikatif yang artinya berkomunikasi ya, dan orang-orang dari berbagai negara yang berbeda-beda. Next, selanjutnya ke next slide tentang reading comprehension quiz. Nah, di sini kalian hebat sekali ya. Sekarang saya mau setelah ini kita bedah materinya. Let's test how well you understood the text. Kita uji pemahaman kalian lewat reading comprehension quiz di slide 6 ini. Di sini ada 5 pertanyaan. Ingat ya, reading strategi di sebelah kanan and read carefully and find keywords and answer in complete sentence. Okay, I will give you maybe 2 minutes for to answer the question.
Oke, finish ya. Sekarang kita coba ya untuk pertanyaan nomor satu. What is Rina full names? Kira-kira siapa yang mau coba jawab langsung lewat mikrofon? Saya, Sir. Ya, silahkan. Desi. Her full name is Rina Putri. Oke, tepat sekali ya Desi. Untuk question number one, itu tepat sekali ya. Selanjutnya, tepat sekali ya Desi untuk question number one-nya. Selanjutnya, question number two, what are hobbies? Yuk, siapa sih yang bisa jawab pakai kalimat lengkap sesuai teks? Kaisha, sir. Oke, Her hobbies are reading novels, listening to music, and riding her bicycle. Sir, is it correct? ya, it is very correct, Kaisa. Jawaban kamu udah lengkap banget ya, akurat banget, 100 poin buat Desi dan Kaisa. Kalian terbukti ya, sudah bisa mempraktikkan strategi mencari keywords di dalam teks dengan sangat baik. Selanjutnya ke next slide. Oke, now about let's move to slide 7, vocabulary and context. Sesuai target kedua kita tadi, kita bakal level up kosakata kalian di slide yang ada di sini. Di sini ada ilustrasi seorang guru yang sedang menjelaskan kosakata di depan kelas. Di sini tugas kalian adalah menebak arti kata yang dicetak tebal berdasarkan kalimat sebelumnya kita melakukan meaning check. Kata pertama ada hardworking. Kalimatnya I'm friendly and hardworking person. Rina itu tipe siswa yang rajin belajar bahasa Inggris dan biologi. Jadi, what is your guess? Apa tebakannya sih kalian tentang arti hardworking ini? Coba, ada yang tahu nggak? Artinya rajin atau pekerja keras, Sir, benar gak? Iya, benar sekali Rahma. Hardworking itu kata sifat atau adjektif ya, yang artinya rajin atau pekerja keras. Lawan katanya adalah lazy atau malas. Jadi kalau kalian rajin belajar, kalian adalah hardworking students. Selanjutnya tentang kata kedua, dream. Kalimatnya adalah my dream is to become a doctor. Kira-kira apa nih tebakan kalian tentang arti kata dream di sini? Hmm, Cita-cita atau impian di masa depan, Sir. Brilliant, Suha. Tepat banget. Di konteks perkenalan diri, dream itu posisinya sebagai kata benda atau noun yang berarti cita-cita, impian, atau tujuan masa depan kalian. Bukan mimpi pas lagi tidur ya. Begitu juga dengan kata communicate yang artinya berkomunikasi dan kata friendly yang artinya ramah. Kalimat Trina Learning English will help me communicate with people from different countries menunjukkan kalau dia memakai bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan dunia luar. Oke, bisa lanjut ke next slide. Tidak terasa ya, sudah sampai ke slide 8, yaitu tentang lesson summary. Coba lihat gambar di slide ini, para siswa kelihatan antusias banget buat mereview materi hal ini. Let's review what we learned today. Jadi, hari ini kita sudah berhasil membedah reading tag perkenalan diri Rina Putri. Kita juga sudah belajar cara menambahkan spesifik information seperti nama, umur, alamat, hobi, dan cita-cita tokoh di dalam teks. Selain itu, kita sudah menambah kosakata baru lewat vocabulary fokus seperti kata hardworking dan dream. Dan yang terakhir, kita mempraktikkan reading strategi yang efektif, yaitu membaca cepat dan mencari kata kunci tanpa perlu menerjemahkan kata per kata. Jadi kesimpulannya, menurut Mister, kalian itu sudah luar biasa ya. Next ke slide 9. Di slide 9 ini tentang reflection. Di slide ini kelihatan ya gambar guru yang sedang menulis di papan tulis hijau untuk mengajak siswa merenung. Think about today's lesson guys. Silahkan jawab tiga pertanyaan ini di dalam hati kalian masing-masing. Pertama ada what new information did you learn today? Atau informasi apa aja sih yang kalian dapat hari ini?
And question number 2, which vocabulary was the easiest or most difficult to understand? Atau kata mana sih yang menurut kalian paling gampang atau paling susah dipahami? And the last question is, what reading strategy help what you understand the text better? Atau strategi apa sih yang strategi membaca mana yang paling membantu kalian? Nah, coba perhatikan kalimat motivasi di bawah ini di slide itu ya. Every page you read helps you become a better English learner. Yang artinya adalah setiap halaman yang kalian baca atau sekecil apapun itu bakal membantu kalian menjadi pembelajar bahasa Inggris yang jauh lebih baik di masa depan. Jadi jangan pernah malas buat membaca ya. Biasakan untuk membaca apapun itu bacaannya, mau komik atau koran. Yang penting adalah untuk membiasakan sesuatu hal yang kecil untuk masa depan yang lebih baik ya. Oke, and last slide please. Oke, alright class. Cukup sekian ya untuk sesi online kita hari ini. Thank you so much for your amazing energy. Terima kasih banyak atas keaktifan kalian di kolom chat box atau yang sudah bersedia unmute mikrofonnya tadi untuk membaca dan menjawab kuis. Kalian semua sangat hebat ya menurut pandangan Bapak ini. Ingat pesan ya, penutup di slide ini. Reading is the key that opens the door to knowledge and endless opportunities. Membaca adalah kunci yang membuka pintu pengetahuan dan peluang yang tanpa batas. Untuk tugas mandiri, untuk tugas mandiri menulis paragraf perkenalan di rumah ya. Detailnya sudah saya share di Google Classroom. Kalian bisa cek. And see you next meeting. Have a wonderful day and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Thank Sir. you, Sar. Thank you, sir.